Dalam sebuah perusahaan, pada umumnya dikenal ada dua jenis karyawan. Pertama, karyawan tetap yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dikenal dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dan kedua, ada karyawan kontrak yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ada beberapa perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Pertama, dapat dilihat dari perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja dalam pasal 1.14 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat tentang syarat kerja, hak dan kewajiban dari para pihak, baik antara pekerja maupun hak dan kewajiban antara pemberi kerja atau pengusaha. Selanjutnya dalam pasal 52, perjanjian kerja itu dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, lalu ada kemampuan atau kecakapan yang melakukan perbuatan hukum, lalu adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 54 itu menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis kurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah atau cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, lalu kapan mulai dan jangka waktu perjanjian kerja, tempat tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan dari para pihak, baik tanda tangan pekerja maupun pengusaha atau pemberi kerja. Selanjutnya, ketentuan dalam perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan sebagaimana telah didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, dan perjanjian kerja tersebut itu dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja atau buruh tersebut masing-masing mendapatkan satu rangkap dari perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dinyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat untuk masa waktu tertentu dan untuk masa waktu tidak tertentu. Untuk karyawan kontrak yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu itu dipekerjakan berdasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan atau temporer. Jadi untuk pekerjaan berdasarkan waktu tertentu atau karyawan kontrak itu dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifatnya sementara atau bersifat musiman. Lalu berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dinyatakan bahwa perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia. Apabila dalam hubungan pekerjaan berdasarkan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak dibuat tertulis, maka hubungan pekerjaan tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau yang tadinya berstatus sebagai karyawan kontrak, maka berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dinyatakan sebagai karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan atau probation. Lalu ayat kedua itu dinyatakan bahwa dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja itu, maka
masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut itu dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini dalam praktiknya memang sering dilanggar oleh perusahaan atau pengusaha atau pemberi kerja. Yang kedua, perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap itu dapat dilihat dari jangka waktu pekerjaan. Untuk karyawan tetap, sebagaimana saya sampaikan tadi, jangka waktu pekerjaan untuk karyawan tetap itu tidak ada batas waktu. Artinya, selama tidak dilakukan pemutusan bekerja terhadap si pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerja, atau si pekerja tidak mengundurkan diri dari perusahaan, maka jangka waktu peninjauan kerja tersebut itu masih berlaku untuk karyawan tetap. Sedangkan untuk karyawan kontrak itu ada masa kerja. Misalnya si pekerja tersebut atau si karyawan tersebut itu pertama dikontrak 2 tahun. Nah, kemudian diperpanjang selama 1 tahun. Nah, hal yang sering kali terjadi dalam praktik di lapangan itu sering kali terjadi penyimpangan di mana perusahaan itu memperkerjakan seorang karyawan kontrak itu berulang kali. Artinya misalnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dipersyaratkan bahwa untuk karyawan kontrak atau karyawan atau pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak boleh melebihi waktu 3 tahun. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu perjanjian kerja waktu tertentu itu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu adanya pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, terus adanya pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau paling lama 3 tahun. Lalu pekerjaan yang sifatnya musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-Datar 100/Men 6 Romawi 2004 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu itu menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu dibuat paling lama 3 tahun. Nah, apabila perjanjian kerja waktu tertentu tersebut itu dilakukan melebihi waktu 3 tahun, maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau menjadi karyawan tetap. Sedangkan karyawan tetap atau pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu tidak disebutkan berapa lama masa kerja karyawan. Artinya, karyawan bisa bekerja di perusahaan tersebut tanpa ada batasan waktu kecuali karyawan tersebut itu mengundurkan diri atau dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pasal 60 itu menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu itu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Dan dalam masa percobaan tersebut itu pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut itu sekurang-kurangnya memuat tentang nama dan alamat pekerja atau buruh, tanggal mulai bekerja,
jenis pekerjaan dan besarnya upah dari si pekerja. Perbedaan ketiga antara karyawan kontrak dan karyawan tetap dapat dilihat dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh si karyawan tersebut. Jika untuk karyawan kontrak, maka besaran gaji atau tunjangan itu sesuai dengan yang disepakati pada saat si pekerja tersebut itu menandatangani perjanjian dari awal. Mereka juga biasanya tidak menerima tunjangan atau fasilitas sebagaimana yang diberikan terhadap karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan untuk karyawan tetap atau pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu pada umumnya gaji menyesuaikan dengan UMR atau upah minimum regional di mana mereka bekerja. Nah, untuk karyawan tetap itu biasanya gajinya lebih tinggi dari UMR. Selain itu, untuk karyawan tetap itu diberikan gaji dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan kontrak, dan biasanya setiap tahun itu ada peningkatan gaji sesuai dengan prestasi dari si karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersebut. Lain halnya dengan karyawan kontrak, sebagaimana saya sampaikan tadi, jika misalnya karyawan tersebut itu dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka 2 tahun, maka gajinya biasanya itu dari awal pertama bekerja hingga 2 tahun berjalan itu sama sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja untuk si karyawan kontrak. Perbedaan keempat antara karyawan kontrak dan karyawan tetap dapat dilihat pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap si karyawan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara karyawan kontrak dan karyawan tetap itu mendapatkan benefit atau manfaat yang berbeda sesuai dengan status atau perjanjian kerja yang diberlakukan kepadanya. Untuk karyawan tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja itu lebih diuntungkan ketimbang karyawan kontrak yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena untuk karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka terhadap si karyawan tersebut itu akan mendapatkan pesangon berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun besaran pesangon itu dapat mengacu pada alasan pemutusan hubungan kerja, apakah karena adanya efisiensi perusahaan atau apakah karena ada terjadi akuisisi, peluburan atau hal lainnya. Selain itu, besarnya pesangon itu dapat mengacu pada berapa lama masa si karyawan tersebut bekerja dan berapa besar upah atau gaji yang diterima si karyawan tetap tersebut. Sedangkan untuk karyawan kontrak, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, misalnya karena si karyawan kontrak tersebut mengundurkan diri, maka berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, si karyawan tersebut itu wajib membayar sisa masa kontrak yang belum dijalani. Begitu juga dengan si perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum habis sisa masa kontrak, maka si perusahaan atau si pemberi kerja wajib membayar sisa masa kontrak terhadap si karyawan yang belum dijalani. Hal ini sesuai dengan pasal 62 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka
pihak yang mengakhiri hubungan kerja itu diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perusahaan dapat melanggar atau menyimpangi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah saya sampaikan tadi? Perlu diketahui bahwa aturan main atau dasar sebuah perusahaan untuk memberlakukan sebuah kebijakan menyangkut tentang ketenagakerjaan itu harus mengacu pada peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan tersebut, dan peraturan perusahaan tersebut itu harus didaftarkan ke lembaga Dinas Tenaga Kerja atau Subdinakertrans di mana perusahaan tersebut berdomisili. Dan di situ dinas tersebut itu akan melakukan pengecekan apakah peraturan perusahaan tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika terdapat pertentangan antara peraturan perusahaan yang ditetapkan di perusahaan tersebut dengan Undang Ketenagakerjaan, maka peraturan perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga dalam hal ini, apabila perusahaan tersebut itu melakukan penyimpangan atau pelanggaran dari ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka terhadap perusahaan tersebut itu dapat dilakukan pelaporan atau mencatatkan permasalahan menyangkut hubungan pekerja atau hubungan industrial tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat atau Subdinakertrans di mana domisili perusahaan tersebut berada. Dan apabila misalnya tetap tidak ditemukan jalan keluar, itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di mana perusahaan tersebut itu berdomisili. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menyangkut karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan dapat menyampaikan dalam kolom komentar. Silakan like dan subscribe apabila teman-teman belum subscribe untuk dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya. Demikian dari saya, salam dari saya.